pembelajaran tatap muka, saya sudah ingatkan kawan-kawan staf pimpinan dan majelis guru untuk tidak memaksa anak yang non-muslim untuk memakai jilbab. Ini setiap kawan-kawan yang menanyakan kepada saya sampaikan itu melanggar HAM. Saya sampaikan kepada Pak Zakri sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan wakil kepala sekolah yang lain dan guru yang bertanya kepada saya. Jadi di sekolah kami tidak ada memaksa siswa kami, anak kami Jenny untuk memakai jilbab atau menutup auratnya. Baik, Pak. Jadi terus bagi wanita untuk seragam. Iya. Dan kemudian juga Bapak kan sudah orang tua ya, jadi mau masuk juga sudah bikin surat pernyataan yang ditulis orang tua untuk bersedia. Saya rasa nggak ada. Ada surat. Ini, itu kan berarti kalau ada ikut tawuran, kebanyakan itu nggak ada disinggung masalah kerudung, Pak. Disinggung masalah kerudung, Pak. Disinggung masalah kerudung, Pak. Disinggung masalah kerudung, Pak. Enggak, cuman belum poin yang ini, Pak. Oke. Ya, terus nggak apa-apa, nggak usah kita terus ya. Jadi tentunya menjadi janggal bagi guru-guru ketika ada anak yang tidak ikut terang di sekolah. Kita semuanya sepakat. Gitu. Bagi SMK 2, ini adalah kewajiban saya. Ya, karena sudah tertuang dalam peraturan. Bapak lihat tadi sudah ada oleh kepala sekolah dan kita perbaharui setiap tahun. Kita akan mulai ke sekolah. Terus kalau solusinya, menurut Bapak kalau dia nggak ada siap, apa tindakan sekolah? Karena kita berada di bawah dinas pendidikan, dinas pendidikan provinsi, maka dalam hal ini sudah siap-siap. Sebagai bukti bahwa kita telah melakukan proses, tentunya kita minta si Jenny dalam hal ini, ya kan, dan kemudian diketahui oleh orang tua. Minta tangan ini. Bisa saya baca dulu, Pak? Boleh, silakan. Ini suratnya loh. Nanti minta satu kan, Pak? Iya, boleh difotokopi. Tentunya kita pegang. Ya, satu Bapak saya pegang, nggak masalah. Dan kemudian nanti juga kita minta Bapak mengisi. Ya, nggak masalah. Karena peraturan sekolah kita setelah ditantangani oleh kepala sekolah, kita kasih tembusannya tentu di SPD. Nggak masalah. Jadi sudah berikan 3 tahun. Makanya juga kita berani itu memajang, kan, memajang. Kalau juga tidak kita lakukan proses, Pak, tentunya juga menjadi tanda tanya. Tapi ini lebih bagus kalau ada ini, Pak. Menurut saya sangat bagus. Makanya, berarti pintu terbuka bagi yang lain. Makanya itu kita bikin itu. Berarti sehingga aturan sekolah yang salah itu diluruskan. Mungkin berarti salah pendapat itu kan kalau diwajibkan itu kan aturan syariah. Kalau menurut saya, tapi bisa kita luruskan. Bapak tembuskan ke dinas, saya juga nanti tembuskan ke Komnas HAM. Berarti kita sama-sama. Berarti ini lurus. Tidak ada apa di antara kita. Kita carikan demi solusi yang baik. Sehingga marwah SMK 2 itu kan ada. Tidak membedakan, berarti tidak fokus. Kalau kita nggak proses, Pak, ya? Ya. Dalam hal itu sepakat kita, Pak. Kita sepakat. Apapun resikonya. Bapak proses, saya juga proses. Silakan. Ini Jakil. Baik, Pak, tapi kenapa orang tua siswa harus menandatangani bahwa siswa harus menggunakan jilbab pada saat akan memasuki sekolah? Apa yang menyebabkan adanya surat itu, Pak? Ini di bawah kendali kami sebagai kepala sekolah. Kawan-kawan di BK. Jadi itu buatan guru, Pak, tanpa sepengetahuan kepala sekolah? Ya, ini ada penanganan siswa dengan guru BK, kemudian berlanjut dengan ketua jurusan, kemudian ada kata-kata bahwa kalau begitu orang tua saya saja yang ke sekolah. Jadi yang memanggil orang tua ke sekolah itu bukan pihak sekolah. Pihak sekolah tidak ada melayangkan surat satupun ke orang tua anak kami Jenny.
Ini harus diluruskan, Bapak Ibu. Tidak ada pemanggilan orang tua, tidak ada pemaksaan pemakaian jilbab di SMK Negeri 2 Padang. Jadi sejak awal memang yang ada adalah apa, Pak? Penanganan siswa oleh BK dan ketua jurusan dan wakil kesiswaan sampai melahirkan surat itu tidak sepengetahuan saya sebagai kepala sekolah. Bagus, ini realnya yang saya sampaikan, sejujurnya yang saya sampaikan. Baik, jadi ini adalah aturan yang sebenarnya ilegal, Pak. Saya tidak tahu aturan apa yang disampaikan kepada orang tua siswa. Yang ada di sekolah adalah tata tertib sekolah. Baik. Yang tata tertib itu sebelum anak masuk ini sudah dibuatkan dalam surat perjanjian bermaterai bahwa siswa harus mematuhi aturan sekolah. Aturan sekolah, ya. Oke, kemudian aturan atau surat mendatangani surat harus mengenakan jilbab itu datangnya dari mana, Pak? Berarti adalah peraturan ilegal yang dibuat oleh guru secara sepihak gitu maksud Bapak? Tidak tahu saya itu. Tidak tahu yang mana yang diberikan kepada orang tua di tempat penjatuhan kami. Baik. Saya harus katakan yang sebenarnya. Pak Rusmadi, apakah akan memberikan sanksi kepada guru yang secara sepihak mengeluarkan aturan tersebut atau bertengkar dengan orang tua murid di video yang viral ini? Kita lihat permasalahannya dulu. Setelah kejadian viral ini, bagus saya ceritakan. Baik, Bapak sudah berkoordinasi mungkin dengan guru yang mengajukan surat itu kepada orang tua murid untuk agar anaknya wajib mengenakan jilbab di sekolah? Ya, oke Bu. Sebelumnya saya ceritakan dulu, Bu. Setelah tahu bahwa saya ada orang tua siswa memviralkan Facebook dan videonya ke media sosial tanpa pengetahuan sekolah, ya, memviralkan video ke media massa, saya mencari solusi. Solusinya saya bagaimana bisa bertemu dengan orang tua anak saya Jenny. Saya teringat yang anak saya Jenny ini adalah anak kami warga Nias. Saya punya teman warga Nias, satu angkatan dulu di SMA, yang mana kawan kami ini bernama Dr. Anatona Gulu. Dr. Anatona Gulu adalah pembantu dekan 1 di jurusan sejarah di Universitas Andalas. Saya minta konfirmasi sama dia untuk bisa diinisiasi berjumpa dengan orang tua anak kami Jenny. Ya. Kemudian dari hasil dialog itu, maka Pak Anatona sebagai kawan kami menelpon orang tua Jenny. Setelah itu Pak Ana menelpon saya bahwa masalah ini tidak di tangan saya sebagai orang tua, sudah ke tangan lawyer. Ya, oke, kalau sudah tangan lawyer, saya ingin bertemu dengan lawyer, saya ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi, yang viral pada saat ini sudah berlanjut kemana-mana. Jadi usaha saya sebagai kepala sekolah untuk menjernihkan permasalahan, tidak ada pemaksaan pemakaian jilbab di SMK Negeri 2 Padang. Ini awal langkah saya, Bu. Tapi tidak dapat sampai saat ini. Belum bisa menghubungi orang tua dari... Belum, kami dijanjikan saja. Dijanjikan berjumpa sore harinya. Hari Jumat itu berjumpa jam 11 malam. Oke Pak, saya turut. Di mana Bapak berada? Oh, saya di kapal. Oke, di kapal saya turut Bapak. Oh, saya dengan layar. Oke, saya turut dengan Baik, Pak Rusmadi, Anda belum menjawab pertanyaan saya. Tadi saya bertanya apakah Bapak sudah berkoordinasi dengan guru yang mukanya terpampang di media sosial bahwa harus menandatangani surat ini, Pak? Sudah. Apa menurut beliau? Ya, dia menyampaikan apa yang ada di peraturan sekolah. Dan dia tidak tahu bahwa dia direkam. Baik. Menyampaikan peraturan sekolah berarti penggunaan kerudung itu ada di peraturan sekolah atau bagaimana, Pak? Yang ada hanya pakaian siswa pada hari
Jumat adalah pakaian Muslim. Iya. Ini kesalahan kita akui Pak. Kita kalau salah, salah. Kalau benar, kita akui. Tata tertib yang di sekolah kita ini perlu ada perbaikan. Nanti kita dengan rapat Dewan Guru kita laksanakan perbaikan. Kita akan bawa nanti misi nasional, yaitu masalah pakaian untuk Muslim, berpakaian Muslim, dan non-Muslim menyesuaikan. Boleh sama sekali membuat peraturan atau himbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah, apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik. Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagamaan, sehingga bukan saja melanggar peraturan undang-undang, melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Untuk itu pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut. Baik, Ini yang akan kita bawa ke depan. jadi sebenarnya aturan menggunakan pakaian Muslim ini ada, tapi akan segera diubah ya Pak Rusmadi? Ya siap, kami akan merubah melalui rapat Dewan Guru yang dalam waktu dekat akan saya adakan. Baik, sejauh ini komunikasi dengan orang tua murid belum ada sama sekali, Pak? Belum, tidak bisa. Kami menunggu kemarin dengan kawan-kawan dari Kemenkumham, dari Polresta, dari kawan Mabes TNI dari pusat yang datang khusus ke Padang dalam memantau permasalahan yang viral ini. Baik, Pak Rusmadi, sudah berapa tahun peraturan ini ada, Pak? Peraturan ini ada yang saya tahu sejak saya menjadi ketua jurusan. Tahun? Sekitar tahun 2005. Baik, berarti sejak itu semua siswa atau siswi yang non-Muslim, yang Muslim maupun non-Muslim semuanya harus mengenakan jilbab di hari Tidak Jumat? harus, Bu. Tidak harus, ini harus diapakan. Tidak harus. Ini kesadaran daripada anak-anak non-Muslim saja untuk berpakaian seragam dengan teman-teman yang lain. Nah, tidak ada kata harus, ini harus disampaikan Bapak Ibu, ini jangan dipelintir. Sejauh Ya, ini berarti tidak pernah ada masalah yang timbul? Tidak ada masalah non-Muslim dan Muslim di Kota Padang akur. Kami pun sebagai majelis guru dalam melaksanakan pembelajaran tidak ada membedakan. Ini harus diluruskan. Karena ini sudah sampai ke tingkat nasional. Saya tidak ingin ini terjadi yang tidak-tidak. Artinya baru kali ini ada siswi yang mengungkapkan penolakan untuk menggunakan pakaian Muslim ke sekolah. Ya, betul. Anda sudah Oke, berkomunikasi saya dengan siswi sampaikan, ini, Bu. Pak Rusmadi? Oke, Bu. Sebelumnya saya sampaikan. Ini saya menyampaikan ini waktu saya meminta bantuan kepada Bapak Dr. Anatona sebelum dia menjawab. Sebenarnya masalah ini sudah lama ini yang menjadi permasalahan. Pak Ana, ini permasalahan terjadi di waktu saya menjadi kepala sekolah pada saat ini. Baik. Tolong saya diselesaikan secepatnya. Minta Baik. bantu dihubungkan dengan orang tua. Baik, kami akan tunggu tentunya penyelesaian.